Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Nikmah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan semangat dalam belajar. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 5. Materi kita pada pembelajaran hari ini, yang pertama, sumber energi dan bentuk energi. Materi yang kedua, hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga negara Indonesia. Materi yang ketiga, menentukan lama waktu suatu kejadian yang berlangsung. Nah anak-anak, yuk simak materi yang Ibu sampaikan hari ini. Coba kalian perhatikan. Gambar apakah ini? Ya, ini merupakan gambar briket pengganti BBM. Gambarnya seperti ini. Apa yang dimaksud dengan briket? Jadi, briket itu adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Briket dapat dibuat dengan mudah. Berikut ini cara pembuatan briket. Yang pertama, siapkan alat dan bahannya, yaitu batok kelapa atau bambu atau serbuk gergaji. Bahan yang kedua, kanji. Bahan yang ketiga, potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7 atau 10 cm untuk cetakan. Nah, bahan yang selanjutnya yaitu siapkan korek. Lalu, cara kerjanya yang pertama, siapkan bahan yang akan dijadikan briket. Contoh, bahan adalah bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa, atau disebut juga tempurung kelapa. Cara kerja yang kedua, keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering. Cara kerja yang ketiga, bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. Cara yang keempat, hasil pembakaran berupa arang atau serbuk arang ditumbuk halus, kemudian disaring atau diayak. Cara yang kelima, hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Fungsi kanji sebagai alat perekat. Selanjutnya, adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu. Bisa juga menggunakan pipa peralatan ukuran sedang. Saat dimasukkan ke dalam cetakan, adonan arang tadi dipadatkan. Cara yang terakhir adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air. Pengeringan bisa memakan waktu beberapa hari. Hal ini tergantung terik, tidaknya sinar matahari. Jadi, briket itu mempunyai kelebihan dibanding bahan bakar minyak. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar, namun briket itu tidak cepat habis. Penggunaan briket merupakan satu cara penghemat bahan bakar minyak. Nah, jadi setelah belajar tentang briket tadi, yuk kita jawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan pertama, sebutkan fungsi dari briket. Jadi, fungsi dari briket itu sebagai bahan bakar pengganti minyak atau BBM. Pertanyaan yang kedua,
Sebutkan alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat briket. Jadi alat dan bahannya yaitu bambu, serbuk gergaji, batok kelapa, dan kanji. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan paling sedikit 2 kelebihan briket dari bahan bakar minyak atau BBM. Jadi, kelebihan briket yaitu yang pertama, briket itu dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Kelebihan yang kedua, briket itu mudah terbakar, namun briket itu tidak cepat habis. Pertanyaan selanjutnya, mengapa briket dapat dijadikan sebagai energi alternatif? Ya, briket dapat dijadikan sebagai energi alternatif karena briket dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak atau BBM. Pertanyaan yang terakhir, briket dapat mengurangi sampah. Bagaimana menurut pendapatmu? Jelaskan alasannya. Ya, jadi briket itu dapat mengurangi sampah karena briket terbuat dari bahan-bahan sisa seperti serbuk gergaji dan tempurung kelapa. Selanjutnya, penggunaan briket dapat mengurangi sampah. Pengurangan sampah sangat bermanfaat untuk lingkungan. Menggunakan briket termasuk menjaga lingkungan. Lingkungan yang terjaga baik untuk kehidupan. Nah, jadi yuk kita ikuti cara mengurangi sampah di lingkungan. Jadi, cara mengurangi sampah di lingkungan sekitar yang pertama, menggunakan botol minuman yang dapat digunakan secara berulang-ulang. Cara yang kedua, menggunakan kotak bekal untuk membawa makanan ketika bepergian, seperti kalian pergi di tempat umum atau di sekolah. Cara yang ketiga yaitu mengurangi makanan yang menggunakan kantong plastik sebagai pembungkus. Cara yang keempat, mendaur ulang kertas jika kertas itu sudah benar-benar tidak terpakai dengan cara membuat keterampilan. Cara yang terakhir yaitu gunakan kemasan isi ulang untuk membeli deterjen, sampo, kecap, pengharum pakaian daripada membeli kemasan yang baru setiap habis. Nah, itu merupakan contoh cara mengurangi sampah di lingkungan sekitar. Selanjutnya, Siti dan teman-teman sedang berkemah. Selama berkemah, mereka memasak makanan sendiri. Selama berkemah, mereka juga memasak air sendiri. Mereka memasak menggunakan bahan bakar briket. Yuk selesaikan masalah berikut ini. Yang pertama, Siti menggunakan sebuah briket untuk memasak. Sebuah briket bisa digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Siti memasak pukul 14.30, pukul berapa briket akan habis? Jadi caranya, Siti mulai memasak pukul 14.30. Menggunakan briket selama 2 jam memasak. Jadi kita tulis caranya 14.30 dijumlahkan dengan 02.00 sama dengan 16.30. Jadi briket akan habis pukul 16.30 atau pukul 4:30 sore. Selanjutnya, Udin ingin memasak air untuk minum. Udin menggunakan 2 buah briket untuk memasak. Setiap briket dapat digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Udin mulai memasak pukul 10, pukul berapa briket akan habis? Jadi penyelesaiannya, Udin mulai memasak pukul 10. Lalu, menggunakan briket. Setiap briket dapat digunakan untuk 2 jam.
Briketnya ada 2 buah, jadi 2 jam dikali 2 sama dengan 4 jam. Pukul 10 dijumlahkan dengan 4 jam sama dengan 14.00. Jadi, briket akan habis pukul 14.00 atau jam 2 siang. Masalah selanjutnya yaitu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Setiap anggota membawa 1 buah briket berukuran kecil. Setiap briket dapat digunakan untuk memasak selama 1 jam. Nah, berapa lama briket kelompok tersebut dapat digunakan? Caranya, 5 orang dikali 1 jam sama dengan 5 jam. Jadi, lama briket dapat digunakan selama 5 jam. Sekian materi dari Ibu, semoga bermanfaat. Ingat pesan Ibu, kalian harus menjaga kesehatan dan semangat dalam belajar. Siap anak-anak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.